Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Halimatu Syadiah dengan NIM 2285130011. Di sini saya akan mereview Quran saya yang saya pakai sehari-hari ini untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Tarikh Al-Quran. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas dari segi tampilannya terlebih dahulu. Quran ini memiliki cover berwarna coklat. Quran ini bernama Quran Al-Mutqin dengan judul Al-Quran Hafalan Mudah. Lalu di dalamnya tampilannya seperti ini. Memiliki tema warna hijau. Di tengahnya ada tulisan Al-Quran itu sendiri. Lalu di samping sini terdapat metode 5 waktu hafalan dengan membagi satu halaman ayat Al-Quran ini ke dalam 5 bagian. Selanjutnya di bawah terdapat terjemahan dan di sisi lainnya terdapat tata cara metode 5 waktu, motivasi, dan juga tema ayat. Al-Quran ini banyak sekali kelebihannya, selain membacanya nyaman karena tulisannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil bagi saya. Quran ini bisa memudahkan menarget hafalan dalam satu hari, yaitu satu halaman ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya saya akan membahas apakah Quran ini sudah mengikuti pedoman Mushaf Standar Indonesia. Yuk, mari kita review bersama. Yang pertama, jumlah suratnya. Dalam Mushaf Standar Indonesia terdiri dari 114 surat. Lalu, mari kita cek dalam mushaf ini. Bisa kita lihat di daftar nama suratnya, itu terdapat 114 surat. Lalu, mengenai surat, kita bisa lihat melalui kategori Makkiyah dan Madaniyahnya, yaitu dalam 3 surat kontroversi, yaitu surat Ar-Ra'du, Al-Falaq, dan An-Nas. Dalam MSI atau Mushaf Standar Indonesia, surat Ar-Ra'du, Al-Falaq, dan An-Nas berturut-turut kategori Makkiyah Madaniyahnya, yaitu Makkiyah, Madaniyah, Madaniyah. Kemudian kita lihat dari mushaf ini, surat Ar-Ra'du yaitu tergolong Makkiyah, Al-Falaq Madaniyah, dan An-Nas Madaniyah. Yang itu berarti tandanya dalam mushaf ini sudah termasuk mengikuti pedoman Mushaf Standar Indonesia. Lalu yang kedua ada tanzil, yang mana tanzil ini terbagi menjadi 7 bagian. Mengapa pembagian ini ada 7? Pembagian ini erat kaitannya dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Nah, saya akan mencantumkan contohnya di mushaf yang saya review ini dalam tanzil kedua, yaitu antara surat Al-Maidah dengan surat At-Taubah. Selanjutnya, pembagian juz dalam MSI itu dibagi dalam 30 juz. Ada perbedaan antara mushaf Standar Indonesia dengan mushaf Madinah, yaitu berbeda dalam 6 juz, yaitu juz 7, 11, 14, 20, 21, dan 23. Nah, saya telah melihat dari ke-6 juz tersebut pada mushaf yang saya review, yaitu juz 7 pada Al-Maidah ayat 83, juz 11 pada surat At-Taubah ayat 49, dan juz 14 pada surat Al-Hijr ayat 2, juz 20 pada surat An-Naml ayat 60, juz 21 pada surat Al-Ankabut ayat 45, dan juga juz 23 pada surat Yasin ayat ke-22. Maka mushaf yang saya review ini sudah memenuhi standar mushaf Indonesia dalam hal juz. Oke, yang selanjutnya itu adalah hizb. Dalam Al-Quran dibagi dalam 60 hizb, yang mana 60 itu
terbagi lagi menjadi 4, yaitu al-hibz dan rubu'u hizb, nisfu hizb, dan as-salasatu arba'in hizb. Nah, simbolnya itu ditulis di samping halaman dan memiliki 2 model. Yang pertama yaitu berupa huruf angka, dan yang kedua berupa huruf angka. Nah, dalam Quran yang saya review ini, penulisannya itu menggunakan model yang pertama, yaitu huruf angka. Bisa dilihat gambarnya, contoh dari mushaf yang saya review ini. Selanjutnya yang terakhir ada ruku atau makro. Dalam MSI dibagi dalam 557 ruku. Nah, pembagian ruku ini umumnya didasarkan atas kesatuan tematis pada sekelompok ayat, dan disimbolkan dengan huruf Ain. Setelah semua struktur Al-Quran dari Mushaf Standar Indonesia yang kita bahas dan kita cocokkan dalam Mushaf Al-Mutqin ini, dapat disimpulkan bahwa Mushaf Al-Quran Al-Mutqin ini memiliki semua yang terdapat dalam pedoman Mushaf Standar Al-Quran, dan berarti mushaf ini cocok untuk Anda miliki. Bye-bye. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.